Saudara yang maka ada serius ya. Bapak Ibu masuki di saudara sekolah seminar atau tapi karena Allah ingin kan yaitu kan yang tidak sia-sia. Dan ketika keluar perkataan di mulutnya itu mengandung suatu keajaiban yang sungguh amat luar biasa. Dan bagi orang-orang yang ruang karunia begitu rupa, maka nanti kapan itu perkataan menjadi dalam hidupnya. Nah, maka dari itu perkataan yang diucapkan oleh Yesus kepada Yohanes tidak sekedar hanya merupakan penghiburan atau kekuatan. Identifikasikan sebagai murid yang mengasihi. Ini terus memberitakan pulau tersebut memiliki yang bernama yaitu Turki. Turki ini juga bagi orang Kristen yang sekarang ini diajak dan dibawa ziarah kekristenan. Nah, lebih jauh ketika memang kekuatan dan penghiburan dibutuhkan, tetapi jangan takut. Dan di sanalah Tuhan
Itu yang kita akan lanjut dan membacakan. Di dalam Wahyu pasal pertama ke-18 dan di ayat ke-17 dan 18, sekalipun beranjak penegasan ini di ayat 18, tapi ayat 17 ada, ya. Saya membacakan sama-sama. Loh, jangan. Ini firman Allah katakan. Ayat 8. Ya. Nah, ya. Kita lihat di ayat ke-8 sebagai intimidasi dari kekuasaan pemerintah. Juga orang-orang yang berdiri mengatakan orang tidak hiburan. Patmos oleh karena dan kesaksian. Saya ulang sedikit. Dagingnya. Bagi keinginannya, bagi kehendaknya, Yohanes harus tetap bertekun menanti inginkan. Bapak yang saya kasih, saya tidak setuju jemaat Smyrna, Efesus, tetapi jemaat ini menunjukkan adalah bagaimana Yesus akan bergerak dan menuju kepada janji percaya. Nah, itulah sebab ketika dia berkata aku yang awal dan yang akhir. Ayat 8 mengatakan tadi, ayat 18 mengatakan apa? Aku hidup. Itu tema kita. Aku hidup. Mengandung kesaksian bagi orang percaya. Mengandung sebuah kesaksian secara individu kepada Yohanes. Jadi ketika aku berkata engkau jangan
mati dikatakan, sekarang aku hidup. Dari kesimpulan itu, bagaimana Yesus itu mengandung kekuatan makna yang besar sekali. Ketika engkau tersungkur dalam kesulitan, ketika engkau jatuh, takutkan. Dan ini bukan saja yang itu, aku akan. Nah, kalau dengan demikian, tidak jangan doa dan nah cukup. Kira-kira menghibur. Fokus hidup ini ke Yesus hidup ini. Ya sekarang kan saya ibadah Pak. Iya ibadah. Orang berpikir ibadah itu adalah manakala dia berjumpa dengan firman Tuhan dan dia mendengar, tapi tidak sedang orang ibadah, persoalannya kembali. Masalahnya akan bercokol kembali. Hidupnya dihimpit kembali. Yang susah ya tetap susah. Dan yang punya problem tetap tidak beranjak problemnya. Dan yang berkarakter marah, tersinggung, gak berubah. Karena 2 jam. Kalau dulu ada lampu namanya digosok-gosok. Simsalabim. Maka muncullah makhluk di situ yang pakai topi Timur Tengah. Aku Tuhan di tengah-tengahmu. Tuhan kehendaki aku perbuat. Aku mau istana. Jadi Tuhan merem sedikit. Merem. Toeng-toeng jadi istana. Orang Kristen tuh gak sedikit begini pola pikirnya. Dia pikir ke gereja tuh bisa menyelesaikan dan Tuhan yang selesaikan. Kita gak punya hak tanggung jawab sebagai anak-anaknya orang Kristen itu mesti apa, bagaimana, berubahnya apa, dan itu jadi tujuan hidup kita. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, terkadang kita harus begini, ya begitulah. Masa saya begini? Ya gini. Yesus berkata, aku hidup. Itu bukan menunjuk jaminan secara jasmani yang kamu hadapi. Gak usah bicara tentang itu. Aku hidup selama-lamanya. Nah kalau kita melihat esensi perkataan Yesus demikian. Betapa mengandung suatu gejolak pergerakan. Ada sesuatu powerful dalam hidup orang yang percaya.
Mengapa? Karena di dalam itulah Yesus berbicara dengan kuat dan jelas sekali. Karena apa di sini? Dia mengatakan, aku telah mati dan sekarang kau lihat aku hidup. Itu menunjukkan aku ini menang. Aku ini menang. Aku sekarang sudah seperti engkau lihat, bukan? Aku menang. Nah, pengikut-pengikutnya hari ini berkata apa? Aku pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan. Yang kalahkan iblis siapa? Siapa saudara? Tuhan. Saudara ngalahin iblis enggak? Padahal iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, kata suratan 1 Petrus. Dia siap menerkam siapa saja yang lengah dan yang mudah tertidur. Ketika itulah dia berkata secara tidak langsung, berinisiatif, aku ini menang. Kalau aku menang, mestinya terempartasi kepada engkau juga menang. Nggak usah kita minta. Kalau kita ada di dalam Kristus, kalau kita tinggal dalam firman-Nya, dan firman itu tinggal dalam kita, apa saja yang kamu minta dan yang tidak kamu minta, kamu akan mendapatkan. Jadi kita orang percaya itu sudah otomatis bagaimana Allah menjaga, melindungi, memelihara begitu rupa. Apa gunanya firman yang berkata sebelum kamu minta Bapakmu sudah tahu. Jadi stok yang saudara mau minta tuh Bapak udah tahu semua stoknya apa. Mulai dari rambutmu yang satu ini jatuh, tanpa seizinnya Bapak tuh gak akan biarkan rambutmu jatuh. Itu sampai sedemikian rupa. Soal rambut saja, apalagi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Apalagi berbagai kesehatan penyakit kita. Semua itu sebenarnya sudah ada dalam koridornya Allah pelihara kita. Hanya sayangnya kitanya yang terlalu pinjem kata saudara, BODOH. Kalau saya ngomong langsung kan tersinggung saudara. Saya eja aja lah supaya saudara bikin sendiri, apa sih maksudnya Pak Andi ini. Waduh. Kesehatan perlu. Tapi mengapa engkau tidak berolahraga? Mengapa enggak makanan yang baik-baik dan sehat? Hah? Mengapa enggak jaga tidur malammu jangan sampai larut dan seterusnya? Mengapa kamu masih mengisap begono begana begini? Kan itu merusak keadaan kondisi kita. Iya kan? Kitalah yang tidak bertanggung jawab dengan apa yang Allah. Waduh Bapak Ibu Saudara, itu kalau kami sedang berkumpul selalu berkata, kayaknya kita bisa nyampe nih umur kaucap. Saudara tahu kaucap? 90. Kayaknya kita bisa 90 nih boksu. Ya kita doakan. Tapi kita juga mesti jaga dengan baik. Dan lebih dari perkara itu adalah ketika dia berkata aku hidup, lihatlah. Secara tidak langsung Yesus menegaskan dirinya bukan main-main. Bukan simbolisasi. Bukan sekedar kesaksian bagi orang banyak dia hidup. Dia ingin hidup dalam pribadi kita. Dan dia ingin supaya kita hidup dalam pribadinya. Bagi Tuhan tidak ada yang rugi kok dia. Dia hidup, saudara mau hidup dalam dia, silakan. Nah, mari kita meresponi bagaimana hidup dalam dia. Karena dia hidup, berarti kata lain adalah dia itu Tuhan. Tidak ada seorang manusia pun ketika dia punya rancangan hidupnya,
untuk menggenapi Bapa, dan manakala dia tahu akan hari kematian dan hari kematian merenggutnya, dia berkata pula, aku akan bangkit pada hari ketiga. Dan pada hari ketiga aku akan temuilah aku di tepi danau Galilea. Tidak ada orang seperti ini. Dia tahu rangkaian kehidupan yang berjalan, bergerak di depan. Kita boro-boro bergerak 1 minggu, sebulan. Ntar kita keluar saja nih, kita nggak tahu apa yang terjadi. Nggak tahu. Betapa misterinya hidup kita. Oleh karena saudara bisa duduk, bisa nyanyi, bisa bertepuk tangan. Gunakan serius sungguh-sungguh, jangan cari yang lain. Lu kalau nggak cari yang lain gimana Pak Pendeta saya makan? Ya maksud saya jangan terlalu dangkal berpikir. Maksudnya ketika engkau sudah ada tempat ini, fokuskan hidupmu dengan Tuhan. Kita kan habis pulang ini berperkara lagi dalam kehidupan bukan? Ya. Makan, minum, mandi, apa yang mesti kita kerjakan. Kedepannya kita udah punya beberapa schedule. Bahkan semalam saya berkata sama Bu Sinta, istri, besok kamu pulang duluan. Saya ada pekerjaan. Tapi kalau saya balik lagi, saya sekarang kembali lagi, itu udah gak efisien. Semua tuh kita tata hidup ini dengan baik. Betul kan? Karena kita diberikan pikiran. Dan ketika dia berkata, aku Tuhan yang hidup. Artinya, dia telah mati dan bangkit. Itu menunjukkan dia itu Tuhan. Dia itu Tuhan. Ketika dia Tuhan atas kematian. Dan di dalam kematian itu, dia masuk ke wilayah itu. Dia masuk ke wilayah kematian itu. Dan kalau sampai dia mau masuk ke wilayah kematian itu menunjukkan. Karena saudara, karena Bapak Ibu, karena saya, dia mau wilayah itu dia terus. Dia bukan Tuhan yang main-main, kayak gak ada pekerjaan. Kayak gak ada hal yang lebih besar, yang lebih bertanggung jawab dia sebagai Allah. Pencipta alam semesta dan seluruh antero, galaksi dan berbagai hal. Kayak gak ada kerjaan aja ngurusin Andi. Bukan. Dia tahu betapa harga yang begitu mulianya. Dia masuk itu dan dia bayar harga kematian. Supaya iblis tidak berkuasa lagi atas orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita gak punya uang, kalau rumah kontrakan, kalau anak menyakitkan, kalau kita udah gak diakui orang tua, itu kecil. Kecil. Jalani. Jalani. Kalau memang itu diizinkan, jalani. Kalau memang itu harus seperti itu, jalani. Dia kan Tuhan. Masa harus mati? Jalan, dia berjalan sesuai dengan aturan yang Bapa inginkan. Dia jalani. Kalau memang seperti itu, jalani. Hidup kita pun kalau memang begitu, morat marit dan bogona bagana, jalani. Yang penting engkau benar. Jangan bikin kesalahan sama orang, apalagi melukai. Jangan bikin kesalahan, minimalisir hidup kita dengan benar. Saya percaya Tuhan pasti menjadi pembela setiap kita. Orang di luar sana gak perlu Tuhan yang benar. Hidup mereka sesuai dengan
Apa yang baik mereka lakukan, yang tidak baik mereka tidak lakukan. Maaf saja, itu ada binatang, dia nggak berani pencet apalagi injek. Hidupnya secara jasmani berlimpah Bapak Ibu. Berlimpah. Pintu garasinya terbuka dengan otomatis. Grek, 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 grek. Masa orang percaya? Hidupnya dari tahun 1980 umpama. Sampai sekarang 2025. Begana aja terus. Sedih kan Tuhan? Itu sebabnya mari, sekalipun kita nggak punya apa-apa, sekalipun ku miskin, sekalipun hidupku ditandai mungkin dengan sekarang yang ku bisa lihat Tuhan, tapi ku ingin hidup benar seperti yang Engkau inginkan. Kita akan tampil menjadi orang yang memiliki magnet besar. Bagi Tuhan mudah saja siapapun yang digerakkan. Bagi Tuhan mudah saja siapapun yang diperintahkan. Bagi Tuhan siapa saja langit pun bisa diturunkan. Kalau dia berkehendak. Tapi yang menjadi persoalan kita adalah kita yang punya problem dalam hidup. Disuruh berdoa susahnya minta ampun. Disuruh berdoa ampunnya minta susah, saudara. Apalagi disuruh melayani pagi-pagi. Waduh, itu luar biasa. Aduh, mata masih dikucak-kucak. Aduh, ngelihat butir sama si bayang-bayang. Lihat Pak John juga, mana kakinya Pak John? Kayaknya gak nginjak bumi gitu loh. Coba saudara. Wah, Pak Gam lagi sindir saya. Enggak nyindir saya. Kita begitu. Kita begitu. Nah kembali. Artinya dia adalah harus melewati kematian, dia lewati. Nah sekarang pengikutnya yang dia tahu dia hidup. Masa giliran ada masalah nih. Kita nyimpang aja deh. Jalannya semuanya. Kita nyimpang aja, pilih jalan gitu loh. Lah dia jalannya aja lewati kematian, lewati disangkal, lewati disalib, lewati dianiaya, lewati dikatakan engkau bilang anak Allah, kau di siapa? Puh, gitu. Dia lewati itu semua. Lah kita begitu ngelewati, kita pilih. Pak John lewat sono Pak John, saya lewat sini Pak John. Ya. Mana bisa begitu? Kita ini terlalu pinter. Nggak usah sekolah kita udah pinter loh saudara. Kalau dalam memilah-milih persoalan. Ya kalau yang ini bolehlah. Ntar kita kan kopi ya. Ntar kita kan makan ya. Oh ya bolehlah, boleh. Tapi kalau besok kamu bantu ya. Pagi-pagi itu gini. Nah itu sesuatu yang tunggu deh, Pak Gem saya umpamanya Pak, tunggu ya Pak. Ini menunjukkan bahwa kehidupan setiap pribadi kita belum memahami arti hidup. Banyak kekristenan dan orang percaya, termasuk saya di dalamnya hari ini, belum memahami secara utuh arti daripada aku hidup. Karena orientasi berpikir kita, sirkuitnya tuh udah rusak saudara. Kalau ada berkat, kalau ada tunjangan, kalau ada kalau ada jaminan, kalau ada masa depan, kalau ada yang namanya janji nanti saya bakal naik pangkat. Nah ini boleh. Sirkuit kita udah terlalu rusak di situ. Tapi kalau yang nggak jelas,
Tadi suruh ikut pikul salih. Sangkal diri. Waduh, muter lagi dia. Tahan dulu deh. Gue masih muda banget. Belum waktunya gitu. Mana bisa begitu. Dan inilah yang membuat mengapa orang kekristenan, siapapun dia, itu tidak pernah memahami aku ini hidup. Kita pun begitu belajar untuk memahaminya. Saya berpikir memahami hidup itu mudah. Enggak mudah. Sampai hari ini kita terus jatuh bangun dalam memahami akan arti hidup itu. Nah, kita kembali ketika dia sebagai Tuhan atas kematian dan dia Tuhan juga atas kehidupan. Kalau dia berkata, aku telah mati, namun lihat aku hidup, menunjukkan aku Tuhan atas kematian dan aku Tuhan juga atas kehidupan. Artinya, itu kita orang percaya punya hak terlalu istimewa. Dan perhatikan baik-baik, saya lanjut ya. Dan aku memegang segala, bukan satu. Ini pernah jadi tema kita di Natal tahun 2000. Masih ada Lukas waktu itu. Sampai saya berkata, Lukas kuncinya bagus. Tapi coba kamu rangkai sampai yang ini dia. Oke Pak, saya rubah lagi. Sampai kita bikin satu kaos. Aku telah memegang kunci dan kerajaan maut. So ingat gak ini tema ini? Gak tahu Pak, lupa. Habis makan gado-gado sama makan capcay pulung air siomay. Waduh lupa deh. Ya. Itu pernah kita jadikan tema. Ya. Jadi dikatakan aku memegang segala. Bukan satu. Artinya kalau kata segala banyak hal-hal yang semakin banyak maut itu ada di mana-mana. Saya pikir maut cuma ada di, yang maaf nih ya, adanya cuma ada di rumah sakit, maut itu enggak. Rumah sakit itu memang udah tempatnya maut, saudara. Per detik, per jam, kapan waktu itu orang ada berita kematian. Masalahnya maut ini begitu banyak ada di mana-mana. Ada orang mengatakan kita ini sejengkal dengan maut. Ada orang lagi naik motor, tiba-tiba dia nggak sadar, mobil dari sana truk, set, habis, selesai. Ada orang lagi makan, tiba-tiba dia keselak dengan, keselak apa ya bahasa Prancis tuh. Nah dia keselak dengan tulang ikan. Ya kalau tulang ayam keterlaluan udah masuk begitu. So. Masa dia enggak gitu kan. Ini tulang ikan. Dia susah keluarkan. Sampai sudah digini-ginikan gak keluar. Tiba-tiba dia selesai. Ada orang juga di atas genteng. Dia lagi benerin genteng gak tahu gimana. Jatuh jebret. Habis. Ada orang lagi main handphone karena hujan di bawah pohon. Ada itu namanya petir atau alien. Das. Mati. Ada orang lagi talk show begini, dia tiba-tiba mati. Jadi maut itu di mana-mana. Itu sebabnya dia berkata, aku memegang segala kunci maut. Artinya kita terlindungi. Nah kalau saudara disuruh ke gereja, susah minta ampun. Disuruh doa, ntar dulu ya Pak. Disuruh lagi, nanti aja kalau ada waktu. Disuruh lagi, nanti kalau saya udah pulang ke rumah Bapak. Kalau pulang ke rumah Bapak, kalau pulangnya ke Condet. Nah, nyambung aja itu dia. Jadi ini sesuatu yang mesti kita ubah sirkuit berpikir kita. Iya ya. Maka tadi dikatakan firman Allah, ada satu kekuatan yang menggelora begitu rupa. Karena kitab ini berbicara tentang kemenangan Tuhan atas kematian. Maka dia berkata, jangan takut.
Aku yang awal, aku yang akhir. Dan aku yang memegang itu semua. Nah sekarang kalau kekristenan ditentukan, dompet lagi tebel, sukacita nggak tebel. Duka cita umpamanya begitu. Kan ribet saudara. Kok masih ya kita diwarnai seperti itu? Aduh. Saya mau mengatakan, ikut Tuhan itu sangat luar biasa. Istimewa. 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 Bukan istri yang mewah hidupnya. Ya. Kacau itu. Banyak hamba Tuhan istrinya hidupnya mewah, mobilnya wah. Pergi salon, pindah salon, keluar salon, di-upgrade di salon. Ya, selesai. Kita ikut Tuhan itu istimewa. Kalau engkau tidak gunakan hak keistimewaan ini, gak tahu apa lagi. Saya gak tahu tadi di mana. Itu sempat terinspirasi itu. Itu gambar orang-orang yang saudara pernah lihat animasi atau film atau foto. Itu jiwa-jiwa yang jatuh dari atas masuk ke dalam api itu. Ada tangannya. Wah. Itu orang sudah gak punya kesempatan lagi. Gak punya. Tapi kalau ini hari engkau bobrok seperti apa, hancur seperti apa, masa lalu seperti apa. Tidak lagi punya harapan, tidak lagi punya sesuatu yang bisa kau andalkan. Tapi kalau pagi ini kau mendengar firman Allah dan kau masuk ke wilayah aku hidup, maka kau menerima itu undangannya. Tuhan akan mengubahkan. Dan Tuhan akan masuk ke wilayah itu. Dan kalau dia adalah Tuhan atas kematian, dia Tuhan juga atas kehidupan. Sebab itu, ketika Yesus berkata, masih ingat ya khotbah minggu lalu? Marta dia berkata, Guru, jikalau engkau ada saudaraku pasti gak mati. Tapi mengapa jikalau engkau ada pasti saudaraku gak mati? Kenapa masa itu dibiarkan? Mengapa nunggu penyalahan, bukan penyalahan lilin, menyalakan kondisi yang ada. Kita terlalu sempit berpikir Bapak Ibu. Kalau kita punya problem, ya seperti ini Marta. Marta kan orangnya gampang sekali nyalain orang, ya kan? Betul gak? Waktu saudaranya gak melayani guru, suruh dong dia duduk aja enak. Gua ini udah capek melayani warawiri wira warawadu. Masa guru gak tahu, suruh dong Marta. Salah, mohon maaf. Maria. Dan sekarang ketika saudaranya mati, Lazarus, berubah? Berubah? Gak berubah. Marta kenal Yesus tak? Tidak. Kenal. Tapi dia gak mengalami Yesus. Dia gak memberikan dirinya untuk di-upgrade dan diubah oleh Yesus. Banyak kan orang ke gereja melayani, khotbah, pendeta, atau siapapun. Sama. Saudara jangan menyesal di kemudian hari. Lebih baik menyesal sekarang. Jadikan hari-hari ini adalah penyesalanmu untuk memperbaiki sebaik-baik. Bukan kekuatanmu. Filipi mengatakan memang aku ini diberi kekuatan karena aku menyandarkan Tuhan. Tapi kekuatan kita semata-mata karena Tuhan tolong kita. Kita nggak tahu kapan mati, kita nggak tahu kapan persoalan, kita nggak tahu kapan ini terjadi, kita nggak ngerti malapetaka, kita nggak ngerti problem hidup.
Nah, kalau dia berkata, aku hidup, itulah yang membawa kita ke arah sana. Dan itulah sebabnya ketika Marta menyalahkan Yesus, kalau saudaraku tidak akan mati kalau engkau ada, Guru. Yesus berkata apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Di situ dia sudah ngomong, akulah kebangkitan dan hidup. Dan saya percaya di situ ke-12 murid ada. Dan menjadi saksi hidup bagaimana Lazarus dipanggil oleh Yesus keluar. Dan bagaimana ketika Yesus berkata kepada Marta, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia mati. Saudara percaya enggak? Saudara percaya enggak? Percaya. Sekarang siapa yang mau mati kita doakan. Kita percaya. Jadi percaya, iman yang kita miliki itu harus bergerak di dalam Kristus dan firman-Nya. Ketika kita masuk ke wilayah itu, kita mengimani dalam kehidupan kita sehari-hari, berjalan dalam apapun lingkup yang kita sedang lewati, dan secara progresif kita melewati satu demi satu, kita menyelesaikan. Gak bisa kita sekaligus selesaikan. Karena kita bikin salahnya tuh beruntun. Beruntun gimana? Ada yang merasa, oh ini gak kesalahan dia buat lagi. Oh ini gak masalah dia bikin lagi. Oh ini gampang diselesaikan. Ini, oh udah terus salah. Terus. Nah begitu mau menyelesaikan, seolah direkap. Direkap dari A sampai Z, selesai. Suruh siapa itu? Tuhan. Suruh Tuhan selesaikan. Dia minum kopi, singkong goreng, tempe goreng. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Sebab itu ketika kita mati, Yesus tadi berkata, kalau engkau percaya kepadaku, sekalipun engkau mati, engkau akan tetap hidup. Maksudnya, satu kali kematian merenggut kita. Tapi kita punya nilai hidup yang dia sudah menjadi jaminan garansi kita. Tubuh kita memang ditaruh di San Diego Hill. Tapi roh dan jiwa kita Tuhan pelihara. Sampai satu kali kedatangan dia kedua, orang-orang yang masih hidup akan menyaksikan naik. Tapi orang-orang yang sudah mati dalam Kristus, Tuhan bangkitkan dan akan tinggal bersama dia dalam kerajaan 1000 tahun. Ini saja sudah menjadi hak istimewa. Apalagi ketika kita mati, namun kita hidup, itu artinya maut gak bisa kalahkan kita. Loh buktinya mati Pak. Mati itu kan memang Allah katakan manusia hidup esok akan mati. Ini adalah hakikat manusia harus mati. Kalau nggak mati maka Adam Hawa tidak makan itu buah pohon di tengah-tengah taman. Karena Adam Hawa makan, disitulah kematian sudah mulai. Dan manusia sampai hari ini, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia bagaimana, strata ekonomi dan kehidupannya, mati tidak bisa. Tidak. Tapi bagaimana ketika Yesus berkata sekalipun engkau mati, menunjukkan kematian itu harus, tapi engkau akan hidup. Siapa? Dia yang memegang kehidupan. Kalau kita percaya kepadanya, itu pun menjadi hak prerogatif Kristus yang diberikan buat kita. Sayang sekali agama-agama lain
Sayang sekali orang-orang di luar sana kalau tidak mengerti tentang Dia pemegang kehidupan. Dan segala kunci itu ada padanya. Maka kalau saudara masih memiliki keluarga, family yang belum percaya, segera katakan dan ajak mereka untuk mengenal Kristus dan mempercayainya. Selepas itu biarkan Tuhan yang berperkara dengannya. Kita sudah menyampaikan kepadanya. Dan bila kita sudah mati lalu kita akan hidup, itu artinya saudara, bicara tentang aku hidup ini, itu menunjukkan satu kekekalan. Hidup yang penuh dengan kekekalan. Dan oleh karena seperti itulah, ya, kalau sampai dikatakan, ya, sebab itu ketika ia mati, namun sesungguhnya kita yang hidup dalam peristiwa ini, bicara kematian. Sekarang begini saudara, Tuhan tolong ya, supaya saudara bisa nangkap. Ketika engkau percaya kepadaku, sekalipun engkau mati, engkau akan hidup. Engkau tetap hidup. Itu menunjuknya bagi orang di luar Kristus sana, ketika alam kematian merenggut dirinya, itu dia akan berhadap dengan tahta pengadilan Kristus. Artinya penghakiman. Nah kalau itu sudah beranjak pada orang mati, gak ada yang lain, dia akan masuk ke wilayah penghakiman. Tapi orang percaya yang kepada Kristus, yang sungguh-sungguh hidup dalam Kristus, dan yang mengasihi Yesus Kristus, itu dia sudah ada darah anak domba. Dan dia sudah membayar kepada Bapa, dia berkata, sudah selesai. Wah, ini luar biasa sekali. Saudara ngerti, itu ada api yang membakar. Luar biasa pengikutan kita kepada Kristus itu. Bukan semata soal saya dikasih tugas apa enggak dikasih tugas. Saya WL atau bukan WL. Saya disuruh doa atau bukan doa. Saya khotbah atau bukan. Bukan. Tapi ada sesuatu yang luar biasa. Sekalipun engkau tidak dilihat oleh gembalamu, tapi kau punya relasi yang begitu kuat dengan tujuan ini, engkau akan menikmati hak keistimewaan Kristus. Luar biasa. Kalau sudah kita masuk seperti ini Bapak Ibu, waduh, kayaknya kita nunggu hari Minggu itu lama loh. Benar. Saya baru minggu kemarin, selesai gak lama ngobrol dengan Pak John, Musumi belum berangkat. Ya, ngobrol dengan 1-2 orang lagi. Rasanya ketemu minggu kok lama ya. Sampai tadi mandi buku lama ya Tuhan. Itu saking itu apa ya? Itu membuat diri kita percepatan waktu yang begitu berjalan. Bagaimana kita tidak bangga karena kita punya hak istimewa khusus. Ingat, kita bangga kita punya hak istimewa secara khusus. Ini karena Kristus. Karena Kristus. Bukan Seraphim Ministry, apalagi pendetanya. Yang saudara bisa kecewa, yang saudara bisa luka, yang saudara bisa sakit hati. Tapi ini Kristus. Jadi dia datang untuk kita dalam kematian dan dalam kehidupan kita. Ini sungguh amat dahsyat dan luar biasa. Dan inilah yang menjadi inspirasi kita yang Tuhan tuangkan dalam benak pikiran kita, jiwa kita dan hati kita. Sebab itu dia datang dan dia hidup selama-lamanya. Ya, untuk orang yang mengasihinya. Jangan kita terlalu picik, jangan kita terlalu dangkal, apalagi kita bodoh.
kita bila hidup dalam pengaturan oleh keinginan-keinginan daging kita. Sudah tahu ya, kalau kita sekarang hidup dalam Kristus sudah dibayar, ditebus, ya, diampuni. Tuhan janjikan bahwa kalaupun kau mati kau akan hidup. Hidup kita ini udah sungguh istimewa dan luar biasa. Tidak ada orang yang seperti ini kecuali Kristus. Oke? Nah, setelah itu ketika kita hidup dalam pengaturan Tuhan, lalu kita izinkan diri kita dalam pengaturan yang lain. Pengaturan yang lain ini adalah seperti keinginan-keinginan daging. Ya. Nah, keinginan daging kita, keinginan mata kita, dan keangkuhan hidup itu membuat seringkali kita terhempas. Saudara mengerti terhempas? Terbuang. Sebab itu ada waktu dan kesempatan ketika Tuhan menolong kita dari keinginan-keinginan kita. Saya percaya tidak ada manusia pun yang bisa mengalahkan keinginan daging. Satu, ada seorang manusia yang bernama Yesus. Ketika 3 kali dia dicobai, betul? Saya gak ulang lagi. Namun dia lolos selesai. Ketika dia dicobai pula dengan himpitan dan iblis lewat. Bagaimana ketika dia disalib, diperlakukan aniaya yang hebat manusia seperti itu. Yesaya mengatakan, Yeremia juga menubuatkan manusia yang sudah tidak tampak lagi wajahnya. Dia lewatkan. Sampai disalib orang masih mengolok-olok. Turun kalau engkau anak Allah. Turun kalau engkau Yesus. Turun kalau engkau Mesias. Turun kalau engkau Tuhan. Dia lewati semua. Tinggal satu hal. Maut harus dikalahkan. Dan ketika dia bangkit ketiga, dia berkata, aku menang. Sekarang aku hidup. Aku pegang kunci. Selesai. Semangat kita tuh karena ini. Bukan karena pendeta Andi Siswanto. Bukan karena Seraphim Ministry. Terlalu dangkal. Terlalu sia-sia. Tapi kalau engkau sudah mulai ke sana, kau menikmati Tuhan. Kau tidak takut masa depan. Kau tidak takut orang boleh kasih oleh tidak. Kau tidak takut apapun yang terjadi. Karena ku tahu Tuhanku hidup. Sebagai penutup. Apalagi yang sudah tidak semangat dalam hidup ini. Seolah hidup terhempas, terbuang. Orang yang kita harapkan sekarang sudah pergi jauh. Orang yang sekarang ada selalu menyertai kita, menopang hidup kita. Bahkan membantu nafkah kita. Orang ini sudah berkata, saya gak bisa lagi. Dan mungkin ada orang-orang yang menyokong kita dalam kesembuhan karena penyakit kita. Orang itu sekarang sudah angkat tangan. Atau mungkin orang yang dulu sangat begitu baik dengan kita, sekarang dia berubah dengan tiba-tiba. Yang gak tahu lagi kenapa dia bisa berbuat jahat sama saya. Semua itu bisa terjadi. Tapi Kristus tidak pernah berubah. Kristus Allah yang sudah mati dan dia hidup tidak pernah berubah. Kalau engkau tidak pernah mengerti tentang hal ini, maka hidupmu belum menemukan Yesus yang sejati itu. Dia pernah menjadi manusia dan dia juga Allah. Mari kita kuat, mari kita semangat, mari kita tangguh, mari kita teguh, dan teguhnya sudah ada sekarang. Mari kita sama-sama penuh dengan motivasi yang murni melayani Tuhan. Perbaharui
berubah. Bukan untuk Andi Siswanto. Bukan untuk Serafim. Dia selesai. Tapi untuk Kristus yang berkata, aku hidup. Ku ingin mempersembahkan pelayananku dengan benar, dengan teguh, dengan suci dan kudus. Menyenangkan Dia yang hidup. Karena Dialah Allahku. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari saya undang WL untuk maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Rohmu yang